Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ari Widasworo. Oke, sekarang hari Kamis nih, tanggal 1 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 1 Juli. Gue mau ngucapin Dirgahayu untuk Kepolisian Republik Indonesia. Sekarang ini adalah Hari Bayangkara. Oke, gue udah megang-megang drone nih. Berarti konten YouTube gua pada hari ini pastinya adalah berbau-bau drone. Pada hari ini gue mau ngebahas 3 hal penting. Yang pertama itu mengenai environment atau kondisi area di mana kita terbang. Terus yang kedua pre-flight check. Jadi sebelum terbang kita ngecek drone-nya itu meliputi apa aja. Terus yang ketiga adalah saat pengoperasiannya. Oke, yang pertama itu adalah pemilihan tempat ya, atau area lingkungan di mana kita akan terbang. Yang pertama, pastikan area terbang kita itu benar-benar clear ya, kata kuncinya clear. Clear itu bersih dari berbagai gangguan. Baik itu yang pertama adalah interferensi ya, bisa berupa dari gelombang listrik kayak sutet, terus gelombang sinyal ya BTS, terus gelombang radio ya, terus itu antena radio, terus juga gelombang wifi ya yang biasa di rumah ya, atau provider wifi. Terus juga kita juga bebas dari gangguan medan magnet. Nah, medan magnet itu berada di semua sinyal ya, karena sinyal itu pastilah mengandung magnet. Terus juga bahan-bahan material yang bisa mengganggu medan magnet ya, misalkan aja kayak banyak besi-besi nih, seperti kapal tanker. Kita terbang di dekat-dekat kapal tanker, pengalaman teman-teman sih yang mana cerita keganggu. Terus peti-peti kemas, terus juga tumpukan besi kayak misalkan menara tower atau BTS nih yang belum jadi. Pokoknya banyak besi-besinya, atau gedung yang belum diisolasi, masih rangka-rangka. Nah, itu juga berbahaya untuk navigasi drone. Dan juga bebas dari gedung-gedung, bukan bebas juga, maksudnya di sini sudah kita mapping, ada gedung tinggi, ini tingginya berapa di sisi A, sisi B tinggi berapa, nanti kita lewatnya bagaimana. Nah, itu udah ada di pikiran kita ya, sudah di mapping. Terus juga obstacle lain, misalkan kayak contoh ada bukit ya, terus ada air terjun, terus juga ada pepohonan. Nah, itu boleh dibilang benda-benda yang lain yang mesti kita catat juga dalam pikiran ya. Keep that on your mind, istilah bahasa Inggrisnya. Terus juga kita jangan terbang di sekumpulan awan ya. Gila juga sih kalau kita terbangnya tinggi, tapi ini ada juga awan yang turun ternyata. Yang turun itu biasanya udah awan berat ngandung air. Nah, itu kalau dihantem, nah itu bahaya. Satu, air itu memang nggak ada lawan. Yang kedua, air juga uap, misalkan masih bentuk uap air ya, itu juga berbahaya terhadap elektronik dari drone kita sendiri. Terus kita juga terbang ya, ini yang kedua, kita juga terbang itu tidak lebih dari 120 meter untuk di Indonesia, karena kalau lebih dari 120 meter itu adalah jalur helikopter. Terus juga kita jangan terbang dalam suhu yang terlalu panas ya. Misalkan kita tengah hari bolong yang suhunya itu melebihi 40 derajat. Ya, jarang juga sih sebenarnya di Indonesia sepanas-panasnya, paling 38 Bekasi nih ya. Tapi ada pengaruhnya. Kalau mungkin lebih akan error. Katakanlah pagi hari suhunya 31 atau 30 derajat. Kita terbang, dulu saya coba pakai DJI Spark, itu bisa 800 meter. Hanya ketika tengah hari saya terbang ke jalur yang sama, arah yang sama, lokasi yang sama, itu terputus di 500 meter. Mungkin
Kalau misalkan suhunya lebih, ya bisa aja something ya keputus dan nggak bisa diapain, kita nggak tahu karena memang nggak pernah ngelebihin dari itu sih. So yang pernah gua terima ya, yang gua pernah temuin. Terus juga kita sebelum terbang pastikan izin sama otoritas setempat nih. Ya, ada security-nya, ada polisinya di bawah objek vital tersebut yang kita izin. Kalau nggak diizinin ya udah nggak usah baper. Kita tunggu dulu dapat izinnya. Terus juga ketika terbang di indoors nih, untuk teman-teman yang biasa wedding, yang liput wedding atau area peresmian kantor baru atau apalah yang akhirnya terbang di indoor, itu juga kita harus perhatiin adakah benda-benda yang mengganggu dari drone tersebut. Kita kalau bisa tes dulu nih ya, sebelum acaranya hari H kita coba tes dulu ada yang ganggu nggak, terus tanya lightingnya bagaimana, titik-titiknya ya. Kalau misalkan kurang pencahayaan, dia kan dalam indoor, GPS-nya itu sudah kurang, lalu ditambah lagi lampu kurang, karena ketika GPS-nya lemah dia mengandalkan visual system di drone ini. Jadi dia pakai sensor posisi ya, pandangan dia gitu ya, dia di mana itu masih kebantu. Cuma kalau udah gelap takutnya bahaya. Ya, terus juga kita terbang juga mesti lihat-lihat ya, adakah kerumunan orang di situ ya, itu maksud kita waspadain daripada timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu yang pertama mengenai lingkungan. Terus pokok bahasan yang kedua, ini udah 6 menit nih ya, pre-flight checklist. Jadi pastikan baterai sebelum terbang itu full, baterai di drone sama baterai di remote ya, jangan terbang setengah-setengah ya, itu bahaya. Takutnya kita lagi apa namanya terbang nggak lupa, biasanya kan kita terbang agak lama nih, tiba-tiba kok wah udah nggak bisa balik, nggak taunya baterainya lupa kita cek. Itu banyak kejadian sepele tapi banyak ya. Itu untuk yang main-main drone, itu yang baru-baru main drone harap diperhatikan. Itu banyak kasus drone-nya jatuh, dia nggak ngeliatin baterainya, atau mau balik nggak nyampe, jatuh di tengah sawah. Nah itu sering tuh kayak gitu. Jadi baterai sehat, dua-duanya di drone dan di remote, sama baterainya full ya. Oke, terus juga pastiin sebelum terbang ini benar-benar udah kebuka ya, sudah dibuka semua ya, kayak gini. Oke, semuanya ya, ini hanya contoh aja. Terus juga baterainya benar-benar kepasang ya, ceklek. Kalau kurang yakin ada yang diikat-ikat lagi ya, cuman itu ada ilmunya lagi ya, jangan sembarangan juga pakai aksesorisnya ya. Terus juga pastikan ini dilepas, gimbal protektornya kita lepas. Nah, ini Mavic Air 2 simpel begini ya. Oke, dibuka aja. Terus juga pastiin juga propellernya ini bagus, bersih ya, terus sama nggak ada cacat ya. Terus juga ini sesuai, ini ada markingnya nih, sesuai ya, marking di propeller harus sama dengan marking yang di motornya ya. Oke, dan itu terpasang dengan benar ya, terpasang kencang. Terus pas kita gerak-gerakin ini nggak ada yang seret, nggak ada yang geredek-geredek gitu ya. Terus juga sensor-sensor bersih ya, sensor-sensornya bersih ya, kita bersihin ya. Nah ini juga lensanya juga bersih, si lensa kameranya juga bersih. Jadi buat apa terbang kalau kotor ya, sia-sia. Terus juga kita ikutin arahan di aplikasi. Biasanya sebelum terbang tuh memang ada apa namanya petunjuk-petunjuknya tuh. Nah itu diikutin aja step-stepnya ya sebelum terbang. Pre-flight checknya diikutin aja. Terus juga firmware-nya untuk si drone dan si aplikasinya itu paling update ya. Ya banyak sih yang takut juga ngupdate, kok jadi apa namanya terbangnya tadinya 2 kilo
kok cuma 1,5, bahkan yang parah 1 kilo putus. Percayalah, itu semua demi kebaikan Anda sendiri. Ya, jadi ikutin aja. Kalau saya sih ngikutin aja, ada update saya update. Selama ini sih nggak ada masalah. Ya, terbangnya memang agak lebih cepat putus. Ya, saya biasa 2,7, sekarang jadi 2 kiloan ya. Tapi demi kebaikan juga, nggak siapa juga yang itu waktu 2,7 itu terbang ya. Itu baterainya nggak nyisa 20% itu. Ya, ngeri juga. Jadi mungkin dengan 2 kilo ya juga saya jadi aman juga sih ya, nggak nekat juga. Terus kita familiar ya, kita familiar dengan tombol-tombolnya ya. Jadi biasalah, jangankan yang baru main drone ya, saya juga kadang vakum nih, misalkan sekian lama baru terbang lagi atau 2 bulan lupa nih majunya gimana, itu biasa. Makanya sebelum terbang ya kita anget-angetin dulu pas ya ke atas, kita gerak-gerakin dulu sambil kita balikan memori kita ya. Oke, itu untuk pre-flight checknya. Lalu saat operasinya bagaimana? Nah, ini hal yang penting ya. Jadi ternyata ada satu kebiasaan nih ya, satu kebiasaan yang cukup nggak bagus nih. Misalkan gini, ini udah kebuka ya, kayak kita katakan gini ya, ini udah kebuka, terus kita starter ya, kita istilahnya arming lagi begini ya, nah itu ada gangguan sebenarnya. Itu jangan biasakan seperti itu ya. Terus juga kita menjauh ketika dia udah muter ya, pastikan kita jauh posisinya ya. Sebenarnya hand landing sih sah-sah aja, cuman demi safety, kalau bahasa safety itu nggak ada tuh hand landing. Ada juga kita pakai landing pad ya, pakai landing pad gitu kan. Nah itu di situ terbangnya, disitulah dia landingnya. Nah, itu yang paling aman sebenarnya, pakai landing pad. Terus juga kita biasakan visual line of sight. Jadi kemana drone itu terbang ya, pastikan juga kita terus ngelihat. Jangan 100% mengandalkan aplikasi atau tampilan layar di aplikasi. Kadang-kadang kita putus, kita bingung, wah drone-nya di mana? Nah itu, biasakan selalu update posisi drone di mana itu dengan membandingkan antara di aplikasi dengan di aktualnya. Misalkan ada gedung, kita terbang ke kanan, bener nggak drone saya kanan? Dicek, oh iya tuh dia ketemu. Nah itu ya. Terus juga jangan diangkat ketika ada telepon atau ada apapun. Makanya yang paling bagus kalau bisa itu dinonaktifin dulu tuh, kayak gitu-gitu. Itu ngeganggu ternyata. Satu, ngeganggu konsentrasi. Yang kedua mungkin ngeganggu aplikasi, bisa jadi ya. Kita nggak tahu juga. Terus juga jangan terbangin ketika kita baok ya, minum atau ngobat ya, atau apapun yang kita hilang kesadaran ya. Itu nggak mungkin juga lah ya. Teman gue baik-baik semua nih ya. Di kondisi kita sadar full 100% ya. Terus juga tambahan lagi, jangan terbang dalam kondisi ada area yang berkilau, mengkilat. Itu kayak di air, di atas air, di atas salju, atau di atas gedung kaca ya, ada gedung-gedung kaca. Itu takutnya mengganggu si drone-nya nih ya. Mengganggunya gimana? Ketika sinyal GPS lemah ya, si drone-nya ini memanfaatkan kembali lagi visual sistemnya. Nah, terus begitu dia ngelihat ada air, ada segala macem ya, dia ngeganggu, ya udah akhirnya error sekalian dan bisa jatuh. Itu rata-rata yang jatuh tuh begitu tuh ya, karena dilihat tembus ya, dia udah nggak ada sinyal, dia turun pasti drone-nya kan. Nah air itu dianggap transparan, dia hantem aja, padahal itu adalah air. Atau yang kaca, dihantem aja. Nah itu bahaya karena dia nggak bisa ngebaca kaca. Oke, terus juga pastikan drone ini punya kesempatan untuk landing.
untuk landing ketika dia baterainya habis, ya, atau error. Jadi yang paling bagus sih kalau kita bicara safety ya di tempat yang terbuka sekali gitu loh. Jadi ketika dia ada apaan, dia landing ya pasti aman. Ya benar-benar areanya terbuka. Jadi nggak cuma baterai habis, misalkan ada angin, dia nggak bisa balik nih, ada angin ya kan, drone-nya celeng, dia bisa turun. Terus juga ternyata ketika RTH untuk Mavic Air 2 atau beberapa drone yang lain lah. Kalau di Mavic Pro saya pernah ngalamin ketika RTH dia bisa menghindari obstacle halangan ya. Nah, kalau di sini nih saya belum nyoba sih, belum nyoba. Saya selalu terbang lebih tinggi dari gedung. Waktu itu waktu awal-awal Mavic Pro saya nggak tahu dia di balik gedung di bawah 100 lah. RTH kan hilang sinyal, dia RTH otomatis, ternyata dia naik aman kayak gitu ya. Terus juga pokoknya terus jaga VLOS tadi ya, visual line of sight-nya. Dimanapun dia, kita harus jaga terus. Makanya nggak ada tuh sebenarnya istilah kehalang gedung, terus sinyal putus tuh nggak ada sebenarnya istilah itu. Yang ada sinyal tetap kita dapetin, pandangan drone-nya tetap kita dapetin, itu yang paling aman. Ya, terus juga misalkan kita mau nabrak nih, nabrak gedung atau sesuatu yang membahayakan ya, berbahaya lah, atau nabrak objek makhluk hidup lah ya, siapapun tuh, manusia entah binatang. Memang kalau ketika kita udah kondisi critical error, coba ada fitur dimana dia kita gerakin dua-duanya ke bawah sticknya dan dia turun langsung tuh si drone-nya. Jadi bukan turun langsung, berhenti, peng, langsung jatuh. Nah, mendingan drone hancur daripada nabrak si objek yang kita tabrak celaka, drone kita juga celaka. Ya mending drone aja kita kalahin. Itu kamikaze-nya drone lah. Itu makanya dikasih fitur itu tuh di Mavic Air 2 yang gua tahu. Di yang tempat lain, drone lain gua nggak tahu. Mavic Pro gua nggak tahu, belum pernah ngeliat, nggak tahu yang sekarang aplikasinya di Jaygo. Cuman kalau di Jayfly-nya Mavic Air 2 itu ada. Jadi ketika kita mau nabrak, langsung aja kita turunin si sticknya dua pojok ke bawah, dia langsung turun. Oke, mungkin itu aja sharing ya, sharing ngoceh-ngoceh tentang keamanan drone nih. Kalau misalkan ada masukan yang lain, tema lain, misalkan gimana sih cara bersihin drone atau apa, boleh ngerawat drone gitu, caranya begini, boleh info aja lewat komentar di bawah, nanti coba gua sharing. Ya pokoknya gua akan lebih rajin lagi bikin konten YouTube ini. Makanya untuk konten drone ini gue minta bantuan, please klik like, share, and subscribe-nya nih biar gue semangat, gue bikin lagi semua info gue buka, dan gue akan kerjasama sama teman-teman yang hobi drone untuk ngebahas permasalahan tersebut. Oke semuanya ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tetap oke, jaga prokes, terhindar dari COVID-19. Semoga yang sakit juga sembuh ya. Oke, amin amin. Mungkin itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.